Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program One Day One Book Siro Muhammad is my hero. Hari ini kita membaca buku jilid 10 dengan judul Madinah Penuh Berkah. Setibanya di Madinah, gaung takbir, tasbih, dan sholawat badar masih bergema. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi da ayyuhal mab'uth fina ji'ta bil amril muta ji'ta syarraftal Madinah marhaban ya khairada. Bulan purnama telah menyinari kita dari Saniyatul Wada. Wajiblah kita lantunkan syukur atas apa yang Dia serukan di jalan Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, Engkau telah membawa perkara yang ditaati, telah Kau muliakan kota ini. Selamat datang ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kaum Ansor ingin agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata bahwa beliau akan tinggal di mana untanya berhenti. Di wilayah Bani Najjar atau tempat tinggal paman-paman beliau dari Bunda Aminah, unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderum dan berhenti. Rumah Abu Ayyub Al-Ansori menjadi tempat singgah pertama. Babak baru kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai, yaitu membangun masyarakat Madinah yang saat itu terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok kaum muslim terdiri dari kaum muhajirin atau sahabat yang hijrah ke Madinah dan kaum ansor atau sahabat penduduk asli Madinah. 2. Kabilah-kabilah musyrik penduduk Madinah dan orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam dengan tokohnya Abdullah bin Ubay. 3. Golongan Yahudi yang menyimpan rasa permusuhan luar biasa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim. Apalagi ketika mereka mengetahui salah seorang tokoh mereka yang juga seorang rabi, Abdullah bin Salam, memeluk agama Islam. Hal pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah membangun Masjid Nabawi di tempat pertama kali unta beliau berhenti saat baru tiba di Madinah. Kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Bilal dipilih untuk mengumandangkan azan setiap tiba waktu sholat. Bukan hanya untuk sholat, Masjid Nabawi juga menjadi pusat pengajaran agama Islam dan berbagai kegiatan lainnya. Bahkan digunakan sebagai rumah tinggal kaum fakir miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempersaudarakan kaum muhajirin atau orang yang hijrah dari Mekah dengan kaum ansor atau orang muslim Madinah. Kaum ansor begitu dermawan, mereka siap berkorban dan berbagi harta untuk kaum muhajirin. Akan tetapi, kaum muhajirin juga sungguh mulia. Mereka tidak serta-merta menerima bantuan dari kaum Ansor. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, keluargamu, dan hartamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana letak pasar kalian, kata Abdurrahman bin Auf, salah seorang muhajirin, ketika menjawab tawaran kebaikan dari kaum Ansor Sa'ad bin Rabi. Subhanallah, semua ingin berbagi. Semua ingin membahagiakan saudaranya. Sebagai sebuah negara dengan berbagai golongan, mustahil jika tidak ada aturan yang dimiliki. Dengan kecerdasan, kepemimpinan, prinsip keadilan, dan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun tata cara bermasyarakat. Beliau menyusunnya dengan begitu indah yang tertuang di dalam perjanjian tertulis untuk disepakati oleh seluruh masyarakat Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan nama Piagam Madinah.
Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun beliau berada, beliau selalu meninggalkan dampak kebaikan yang begitu besar untuk sekitarnya, terutama terhadap para sahabatnya. Mereka menjadi mulia karena dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajar dan mendidik mereka dengan sungguh-sungguh untuk taat beribadah, berakhlak mulia, berkasih sayang, dan bersedekah. Lalu, apa kabar orang Quraisy di Mekah ya? Sikap kaum Ansor yang melindungi dan membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat membuat kaum kafir Quraisy semakin marah. Ketika Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kabilah Aus dari Ansor, pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah, Abu Jahal menyampaikan ancamannya. Sa'ad pun menjawab, "Kalau kau menghalangiku beribadah, aku bisa menghalangi jalur dagangmu yang melewati Madinah." Orang Quraisy menyampaikan surat ancaman hingga para sahabat bergantian menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau tidur. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Umat Islam terancam. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan izin berperang untuk menyingkirkan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Peperangan pertama yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Perang Abwa atau Wadan. Perang itu terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriah. Panji yang dikibarkan berwarna putih dan dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Beberapa peperangan terus terjadi. Semua dilakukan kaum muslimin sebagai upaya untuk mempertahankan diri. Hingga pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah terjadilah perang besar pertama umat Islam, yaitu Perang Badar Kubro. Pengen tahu cerita tentang Perang Badar Kubro? Jangan lupa simak besok di buku jilid 11 ya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.